Well, hello guys. Kali ini kita akan membahas tips anti rugi membeli mobil bekas di tahun 2025. Let's check it out. Yang pertama, kita tentukan dulu anggaran yang sesuai dengan kapabilitas kita ya. Anggarannya itu harus secara realistis berdasarkan kemampuan finansial kita. Ini akan membantu supaya kita bisa fokus pada mobil yang sesuai dengan budget realistis kita. Setelah itu kita pertimbangkan juga biaya tambahan yang diperlukan. Ya, biasanya biaya asuransi, pajak, perawatan rutin yang akan mempengaruhi total pengeluaran Anda. Jadi, tetapkan mobil yang bisa Anda beli. Yang kedua, Anda lihat dulu biaya maintenance per bulannya berapa, per tahunnya berapa. Nah, setelah kita tentukan budgeting, oke, uang untuk membelinya. Yang kedua, kita cari dealer mobil bekas yang terpercaya. Oke, jadi kita nggak bisa langsung, oh lihat di tepi jalan ada dealer yang bagus, terus kita langsung ke sana. Jangan, kita harus research dulu dealer-dealer yang terpercaya. Pertama kita akan riset yang secara mendalam dari reputasi dealernya, ulasan dari pelanggan sebelumnya, dan pastikan mereka tuh memiliki izin bisnis yang sah. Karena banyak sekali di online-online, di marketplace, OLX, Facebook, dan lain, banyak sekali scam di sana guys. Emang harganya benar-benar semurah itu, terus cara mereka mempromosikan produk mobil-mobil mereka itu dengan proper, tapi kalau izin bisnisnya nggak sah, nggak jelas, itu sangat bahaya karena disitulah titik scam penipuan jual beli mobil saat sekarang ini guys. Yang kedua, kita tanyakan juga jaminan dan garansinya. Jadi pastikan juga dealernya ini dia ngasih jaminan, ya, garansi yang jelas untuk memberikan Anda perlindungan. Nah, yang ketiga, kita bandingkan penawaran. Jadi, jangan ragu untuk membandingkan harga dan kondisi mobil di beberapa dealer sebelum kita memutuskan membeli. Jadi, kita mapping dulu nih di tempat daerah yang mau kita bisa reach out untuk ke dealernya. Dealer A, dealer B, dealer C, mana sih penawaran paling bagus. Oke, setelah kita cari dealer yang terpercaya, selanjutnya kita melakukan inspeksi komprehensif sebelum pembelian. Jadi inspeksi komprehensif ini kita melakukan pemeriksaan terhadap unit yang mau kita beli. Walaupun dealernya terpercaya, kita harus tetap komprehensif terhadap unit yang kita beli guys. Jadi menyeluruh mulai dari eksterior mobilnya, interiornya, mesin-mesinnya, komponen yang perintilan-perintilan, semua komponen mobilnya ya. Terus kita harus tahu juga riwayat service mobil yang mau kita beli. Kita bisa minta track record history untuk service history dari awal pembelian sampai kilometer yang mau kita beli bekasnya, ya. Terus of course kita lakukan uji jalan. Jadi untuk menguji kinerja di jalan ini itu akselerasinya ya, eh, terus sistem pengeremannya, suspensinya. Kita harus melihat emang kalau mobil bekas yang udah 50.000 ke atas itu emang tidak ada yang bisa smooth pada saat mobil yang baru brand new dari dealer ya. Karena barang bekas, mobil bekas pasti kan kebanyakan tuh di atas 50 kilometer, tapi kita juga bisa lihat ada beberapa variabel yang bikin mobil ini tuh benar rusak parah ya. Oke, jadi itu kita harus aware, concern ke sana. Nah, yang keempat kita pertimbangkan dengan opini ahlinya. Karena pasti ahli itu dia lebih tahu daripada kita. Walaupun kita udah research di internet, tapi kalau mereka minta tolong para ahli, mereka tuh udah pasti tahu. Itu udah pekerjaan mereka untuk memeriksa mobil. Jadi sudah banyak sekali sekarang ini jasa-jasa eh, pemeriksaan mobil ya. Jadi dia ini sengaja untuk mengeluarkan apanya ya, jasa pengetahuan mobil dia tuh untuk kepada pembeli yang nggak tahu spesifikasi mobil itu seperti apa. Kita bisa reach jasa inspek inspektor mobil yang di sosial media udah banyak sekarang guys. Nah setelah itu kita memperhatikan di riwayat perawatan kendaraannya. Yang pertama cacatan servis,
minta dan pelajari dengan seksama catatan servis dan perbaikan mobil sebelumnya. Nah, terus yang kedua, kita ketahui juga riwayat kecelakaannya, apakah mobil ini pernah kecelakaan sebelumnya, apakah rusak ringan, besar, kalau pernah rusak besar, apakah proses perbaikannya sesuai dengan SOP-nya atau main cepat aja pada saat proses perbaikan setelah kecelakaan besarnya, itu kita harus ketahui guys. Yang ketiga, kita pastikan perawatan mobil ini tuh rutin ya. Nah, yang selanjutnya kita memahami kebijakan garansi dari dealer. Ya, kita harus benar-benar tanya betul kebijakan garansi dari dealer ini. Ya, mungkin kita dari awal udah termakan dari sales dealernya ya, dia akan ngasih garansi gini 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 gini. Tapi mereka tuh jarang yang benar-benar sedetail itu ngasih penjelasan garansinya. Makanya di sini emang harus kita inisiatif sendiri untuk menanyakan uh, detail garansinya seperti apa ya. Karena sales itu pastikan yang mereka kasih ke kita tuh data-data kelebihan semua. Untuk tahu data kekurangan produk yang mau kita beli dari sales itu, kita yang nanya sendiri, inisiatif dari kita sendiri ya. Itu ya jaminan kualitas, bahkan dalam koordinasi yang memadai untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi Anda sebagai pembeli ya. Terus garansinya berapa lama ya. Ada yang 1 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Soalnya cakupan garansi. Jadi apa aja yang bisa digaransi kalau mobil ini case terkena trouble ke depannya selama masa garansinya ya. Terus kita harus tahu juga detail biaya garansi yang bisa di cover oleh dealer tersebut untuk klaim garansinya. Jadi cakupannya kita tahu, biayanya tahu, durasinya berapa lama, jaminannya terpercaya apa enggak ya. Itu harus kita detail banget sebelum membeli mobil, nanyakan hal-hal ini ke dealer guys. Nah, soalnya untuk mengecek kondisi surat-surat kendaraan. Jadi surat-surat ini sangat penting sekali karena ini untuk legalitas eksistensi dari mobil kita ke depannya. Oke, itu surat kepemilikan, BPKB ya, terus riwayat kepemilikannya, pajak dan asuransi. Kita pastikan pajaknya itu legal ya, dan sesuai dengan regulasi. Terus kita juga harus verifikasi datanya, karena banyak sekali saat sekarang ini track record mobil itu bisa dimanipulasi seperti kilometer pada indikator mobilnya itu kan udah banyak cara manipulasi kilometer odometer di dashboard mobil ya. Kita harus sesuaikan dengan STNK-nya dengan data yang ada di dashboardnya guys. Nah, untuk mempertimbangkan ini ada piramida kerucut untuk biaya perawatannya. Yang pertama, of course, jenis komponennya guys. Oke, jenis komponen yang untuk perawatan itu apa aja. Terus umur komponennya. Tanyakan usia komponen penting seperti ban, baterai, dan lain-lain. Terus kita tanyakan juga biaya perawatan rutinnya berapa. Seperti penggantian oli, filter oli, dan lain-lain. Yang keempat, potensi perbaikan. Ini komponen yang mungkin kebutuhan perbaikan atau penggantian dalam jangka dekat atau jangka panjang. Ini yang terakhir, biaya total. Jadi, semua biaya tambahan ini saat memutuskan membeli mobil bekas. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga tren harga mobil bekas di pasaran itu berapa sih ya, tren harganya. Karena takutnya ketika kita membeli, harga yang udah kita beli itu rupanya di atas harga standar marketnya, ya kan kita merugi jadinya ya. Jadi kita harus make sure range harga mobil ini itu segini misalnya. Misalnya Avanza 2005 harga pasarannya kan sekarang udah 80 sampai 70 sampai 90 ya. Kita harus pastikan juga kita dapat harga di range segitu. Ya, jadi untuk data menurut surveinya ya, rata-rata mobil bekas mengalami penurunan harga sekitar 10% per tahunnya, guys. Jadi ketika mobil kalian, misalnya kalian beli mobil baru di dealer, terus udah setahun kalian beli beli pakai mobil baru tersebut terus kalian jual, itu rata-rata 10% dari harga kalian belum beli harga bekasnya.
Terus umur rata mobil bekas yang dijual biasanya berusia 6 tahun atau lebih ya. Terus fluktuasi harganya itu 20% tergantung pada kondisi pasar. Terus jarak tempuh rata-rata itu 100 kilometer lebih. Cuma kalau 100 kilometer lebih ini ya untuk usia mobil yang di atas 6 tahun lah. Itu 100 Kak. Kalau 1 tahun paling 10.000, 20.000. Nah, berikut udah saya buatkan kesimpulan dan saran tambahannya ya. Yang pertama, tentukan anggaran yang tepat, anggaran yang sesuai dengan budget Anda. Karena kalau budget Anda cuma 100 sampai 150 juta itu option yang Anda punya ya cuma mobil bekas ya. Karena mobil baru sekarang ini udah harganya 150 ke atas. Jadi 100 sampai 150 itu banyak variatif sekali mobil yang bisa Anda beli ya. Ada Ayla, Sigra, Brio. Kalau untuk yang tahun tinggi, kalau untuk yang tahun yang agak lama itu bisa Anda beli Swift yang generasi pertama atau yang kedua. Kalau Honda, Anda bisa beli Honda Jazz yang sebelum GK2 ya. Mazda 2. Variatif sekali di range harga 100 sampai 150. Terus melakukan inspeksi menyeluruh. Terus Anda pertimbangkan biaya tambahan maintenance-nya apa aja per bulannya, service rutinnya, per tahunnya berapa total pajaknya. Misalkan kalau harus di overhaul mobilnya itu kena berapa, di tune up berapa ya. Nah, terus kita harus juga pilih dealer terpercaya tentunya. Nah, jadi itu aja sih eh, hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum membeli mobil bekas di tahun 2025 menurut saya. Oke, kalau ada kesalahan dalam penyebutan atau ada datanya sampai saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mau beli mobil. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Thank you.